Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, tentu kita tidak boleh bosan ketika diingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah juga senantiasa mengingatkan kita akan nikmat Allah. Bukankah dalam surah Ar-Rahman Allah berulang kali mengingatkan kita dengan ayat فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ya. Bayangin nih, satu surat ibarat kalau saya membayangkan gitu, kita dikorok-korok gitu. Ente ingat nggak nikmat Allah? Ente ingat nggak nikmat Allah? Ayo nikmat Allah mana yang didustakan? Ayo begitu. Bayangin itu satu surat, ya. Satu surat, wah, tidak ada kata pilihan kecuali ya Allah, nikmatmu banyak. Ya. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali memang mensyukuri nikmat Allah. Ya. Jadi kalau kita terus diingatkan, maka bisa jadi karena memang kita sering lupa, atau bisa jadi karena kuwatut ta'sir, supaya kokoh gitu ya. Dan memang Allah pengen kita menjadi orang yang bahagia. Bukankah orang beriman itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya kan? Orang beriman itu tidak khawatir, orang beriman itu tidak takut, dan orang iman itu tidak pernah bersedih. Loh, bagaimana caranya agar kita tidak takut dan tidak bersedih selain iman kepada qada dan qadarnya Allah? Ya. Insyaallah. Ini nikmatnya banyak. Baru bersyukur sudah ditambah ya. Ya. Jadi supaya kita tidak takut dan tidak bersedih, satu iman kepada qada dan qadarnya Allah. Makanya salah satu doa yang kita minta adalah wa narada biqadaika. Ya Allah, berikan kami ridha terhadap seluruh takdirmu, seluruh keputusanmu. Ya. Karena kalau kita sudah ridha dengan takdir Allah, pasrah gitu, kekecewaan, kesedihan itu akan hilang kalau kita sudah pasrah ke Allah. Adalah pasrah gitu. Itu udah selesai itu. Kenapa? Karena nurutin nafsu itu selalu bergejolak. Ayo lawan, ayo tentang, ayo segala macam gitu. Ya. Jadi wa narada biqadaika. Salawat dan salam kita layangkan kepada uswah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat ini, sebagaimana janji Rasulullah, kita bisa bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa membersamai beliau di yaumil qiyamah nanti, bisa menemani beliau. Masya Allah, tentu ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa gitu. Ya. Saya sulit menganalogikan karena antum belum merasakan ziarah ke Masjid Nabawi. Makanya yuk azamkan niat, mudah-mudahan pengajian ini bisa bareng gitu ya. Sekali-kali ngajinya di emperan Masjid Nabawi gitu. Ya. Indah gitu. Ya. Nikmat gitu. Ya.
sambil sarapan roti Maria gitu. Ya kan gitu, makanan khas Arab gitu ya, kepala kambing gitu. Hah? Nggak doyan kambing, wah, salah satu nikmat di dunia udah dicabut, nggak doyan kambing ya, Masya Allah. Kambing itu tradisi kenabian. Kenapa antum nggak suka? Pusing, bau. Oh latihan, kalau harus latihan. Kita paksa sekali-kali jejelin ya, gitu. Kalau cuman faktornya psikologis bisa kita latih, gitu. Ya, bisa kita latih. Ya. Kecuali ada faktor alergi pun bisa kita latih kalau berani. Contoh misalnya kita alergi seafood, alergi udang, seafood lah gitu. Allah sudah menjelaskan nih yang bikin alergi ini gitu. Contoh kalau udang yang bikin alergi di mana? Yang warna hitam di punggungnya. Kalau kepalanya kolesterol. Ya, enak makanya. Kalau kepala udangnya kolesterol. Kalau yang bikin alerginya yang garis hitam di punggung, itu bikin alergi. Kalau ikan yang bikin alergi di mana? Ya, yang sejajar dengan duri, warnanya coklat. Warnanya coklat itu bikin alergi. Jadi kalau kita alergi ikan, buang yang coklatnya. Ya, buang. Makanya ikan yang paling bikin alergi tongkol karena coklatnya banyak, tebal ya, gitu ya. Tapi kalau antum sehat-sehat saja ya enak yang coklat itu, gitu ya. Telur yang bikin alergi apa? Kuningnya yang mana? Yang warna abu-abunya. Abu-abu apa hitam? Ya begitu ya. Abu-abu ya. Ya itu kuliah gizi 1 SKS itu. Gitu. Jadi Allah udah ngasih tahu, nikmati itu. Kambing nggak ada yang alergi kambing kan? Bau. Berarti cara masaknya. Ya. Hah? Darah tinggi. Darah tinggi. Hoax. Apa sih yang menyebabkan orang darah tinggi? Ya. Yang pikiran. Antum kalau ada yang darah tinggi nggak sini? Siapa? Antum kalau dinasihatin orang darah tinggi, nasihatnya dilarang makan apa? Kambing. Itu yang kedua. Teori gizi yang bikin darah tinggi itu natrium. Asin. Natrium. Natrium itu dalam bahasa medis itu ada 2, natrium dan sodium. Ya, jadi kalau itu sodium itu sama isinya natrium. Jadi kalau antum lihat komposisi ya, sodium nih nggak ada natriumnya, sodium dengan natrium sama. Natrium istilah Latin, sodium istilah Inggris, ya, tapi sama-sama natrium. Ya. Nah, kenapa orang makan kambing cenderung darah tinggi? Karena orang sering makan daging itu yang paling sering di sate. Dan sate pasti pakai kecap. Kecap itu kadar natriumnya tertinggi setelah garam. Ini orang yang sering nggak tahu. Ya. Jadi kalau antum darah tinggi, satu garam tentu saja dikurangi, yang kedua kecap. Kecap itu natriumnya tinggi. Walaupun kecap manis. Iya betul, walaupun kecap manis. Kecuali kecap khusus diet. Ada kecap khusus diet, rendah gula, rendah garam.
Nah, ini udah mulai pelajaran diet ya. Ini udah 2 SKS ini ya. Ya. Jadi kambingnya enggak. Kecuali kalau antum darah tingginya karena faktor tinggi kolesterol, ya. Kecuali kalau penyebab darah tingginya karena penyumbatan. Kolesterol kan nyumbat tuh di saluran darah, sehingga membuat darah mompanya berat. Gitu. Kalau natrium memberikan rangsangan untuk mompanya kencang. Nah, beda ya cara kerjanya ya, gitu ya. Ya. Kalau kolesterol itu kayak got mampet lah, gitu. Dia nempel-nempel di saluran darah. Ya. Makanya kalau setelah teman-teman antum lagi ya, periksa cek penyebabnya apa sih? Oh, kolesterol saya bagus kok. Berarti masalahnya di kadar garamnya terlalu tinggi. Ya. Hah? Kolesterolnya tinggi. Oh iya, berarti kolesterol juga bikin mesin. Meluruhkan lemak ya, sunlight ya. Minus 220. Oh, Masya Allah, tinggi ya. Tinggi. Ya, batas minimalnya kan 150. Antum udah kelebihan 70 tuh. Loh kok saya nggak gemuk kolesterol? Kolesterol tidak mesti gemuk. Kolesterol tidak mesti gemuk. Jadi jangan merasa aman yang kurus-kurus bebas kolesterol gitu. Ya, jangan merasa aman. Kenapa? Karena tubuh kita pun memproduksi kolesterol. Gitu. Ya. Lanjutin kan nih? Ya. Ya. Nanti kan bisa konsul pribadi ya. Ya berarti antum daging warna merahnya dikurangi. Ya. Ikan boleh. Boleh, tapi warna putih. Monggo. Ya, kakap boleh. Ya. Ya. Kakap boleh, kakap merah juga boleh, karena kakap merah kan yang merah kulitnya bukan dagingnya, dagingnya tetap putih. Ya, baik. Ditulis di situ, Kang Usman menerima konsultasi gizi. Tapi bener loh. Saya sempat bikin enggak, jangan. Tapi bener, saya sempat mau update status lah, kalau saya buka konsultasi gizi ada yang konsul nggak ya, gitu ya. Nggak, ya itu saya lagi mikir gitu. Beberapa hari yang lalu, pengalaman pribadi, gitu ya. Ya, baru mikir mau nulis update status ada yang nelpon, gitu. Ya, saya ada masalah nih, masalah apa, gitu. Ya. Kadar gula saya tinggi, kadar kolesterol saya tinggi, saya mau konsul. Konsul tuh. Ya. Setelah konsul, saya biasa konsul 500.000 gitu. Nah, ente konsul ke siapa, kemana? Ya dia sebutin. Oh iyalah, rumah sakit mahal. Kantum 300 saja ya. Wah. Nggak free ya, gue bilang. Antum kan ustadz gitu. Ustadz tapi pengusaha gitu ya, gitu. Dia ustadz tapi pengusaha gitu. Ya. Nah, nanti Kang Ahmad juga ustadz pengusaha, antum ustadz juga pengusaha ya gitu. Nanti kita akan banyak ustadz dan pengusaha. Belajar dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu. Ini kajian jebakan setannya jam berapa ini? Tapi ya nggak apa-apa lah, karena memang Masya Allah Rasulullah itu kan, walaupun Ustadz Adi Hidayat mengatakan hadis ini palsu ya, yang sepertiga untuk makan, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air gitu. Tapi secara teori gizi nggak salah ya, bahwa perut kita harus diisi sepertiga makanan,
sepertiga udara dan sepertiga air. Tidak salah secara teori gizi. Kenapa? Karena makanan yang sempurna diserap dalam tubuh manusia kalau bisa berbentuk bubur. Supaya makanan kita, karena memang yang bisa menyerap itu namanya villi. Villi itu kalau teman-teman lihat kayak babat. Kayak anduk ya, anduk ya kecil-kecil gitu, baru bisa diserap. Ya. Sekecil itu maka yang paling diserap kalau sudah kayak bubur. Kalau kayak bubur berarti teman-teman butuh apa? Air. Supaya encer. Ya. Supaya jadi bubur ya butuh udara. Kalau makanan setengahnya air, setengahnya makanan, terus ngembangnya gimana? Itulah mengapa kalau orang kekenyangan nyesek. Betul nggak? Karena naik ke dada, nggak nyaman, gitu. Ya, jadi bahwa makan sebelum makanlah ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, itu juga secara konsep gizi tepat. Gitu. Kenapa? Karena yang bisa menghancurkan makanan itu asam lambung. Asam lambung itu akan muncul kalau kita lapar. Itu kan makanya kita suka kruyuk ya, itu lagi keluar tuh asam lambungnya tuh gitu ya. Terus suka asamnya memang asam lambung asam. Nah, asam lambung itu pH-nya sangat asam. Sifat asam itu apa? Sifatnya asam korosif. Pernah dengar istilah korosif? Apa itu? Ya, kayaknya menghancurkan ya. Saya pernah praktek waktu SMA, asam sulfatnya jatuh. Itu rontok tuh tembok. Ya kayak air aki gitu. Ya. Memang asam lambung itu kayak air aki, namanya asam klorida. Gitu. Itu menghancurkan makanan. Makanya orang kalau telat makan, lambungnya korosif, perih. Ya. Sebagaimana perihnya hati antum ya. Ini kan lagi ramai itu kemarin ya. Apa? Nggak usah dilanjut. Jadi ya makanlah ketika lapar. Ya, saya kira itu ya. Jadi berarti saya sebentar saja jebakan setan. Ada 4 ulama menjelaskan jebakan setan. Fudail bin Iyad rahimahumullah menyebutkan ada 3 jebakan setan. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan 7. Imam Ghazali menyebutkan 5. Yang satu lagi saya lupa nama ulamanya, itu menyebutkan ada 3. Ya. Antum mau yang mana? Bagaimana setan menjebak kita? Yang sedikit aja dulu ya. Gitu. Yang saya sebutkan yang terakhir. Jebakan setan itu mulai tazyin, tadlil, malah 4 ya. Takhwif, tashkik. Tazyin, tadlil, takhwif, tashkik. Jebakan setan yang pertama adalah tazyin, menganggap indah, memperindah perbuatan dosa. Ya. Jadi orang menganggap dosa itu enak, ya. Sehingga kemudian orang sulit untuk lepas. Padahal sejatinya dosa itu awalnya nggak enak, awalnya nggak enak, ya. Awalnya nggak enak. Buktinya apa? Orang pertama kali melakukan dosa pasti ngumpet-ngumpet, pasti takut ketahuan.
Saya pernah menyadarkan preman yang luar biasa, udah bunuh orang gitu, mabok mah biasa. Dia cerita, teman-teman yang nggak mau tobat itu cuman hanya satu faktor saja. Apa? Gengsi. Dia cerita, contoh mabuk gitu. Jujur kata beliau, ini pertama kali minum minuman mabuk itu nggak enak, sangat tidak enak. Terus setelah itu juga sebenarnya nggak enak, kata beliau. Cuman ya itu tadi, ada sesuatu yang menarik untuk terus mengulang dan mengulang. Itu jebakan yang pertama. Tetapi sebelum saya lanjutkan ke jebakan setan, yang harus teman-teman pahami dan kita ketahui bahwa memang setan itu sudah mendeklarasikan kepada kita sebagai musuh abadi. Setan sudah mendeklarasikan ketika Allah menciptakan manusia, yang pertama yaitu ayah kita tercinta Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian Allah menegaskan bahwa Nabi Adam akan dijadikan sebagai khalifah. Maka setan berusaha sekuat tenaga untuk mengusir dan mencelakakan Adam dengan berbagai macam cara. Dan salah satu caranya adalah metode tazyin, memperindah. Tazyin apa tadlil ya? Lebih pasnya contoh kisah Nabi Adam. Tadlil itu menyesatkan. Takhfif itu nakut-nakutin. Tashkik itu ragu-ragu. Itu ya. Kira-kira kisah Nabi Adam pasnya buat contoh yang mana? Menyesatkan ya. Buah khuldi. Yang ngasih nama buah khuldi kan siapa? Iblis. Ya. Khuldi asal kata khalidina fiha. Itulah mengapa dalam Injil disebut buah keabadian, pohon keabadian. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'annya Allah cuma hanya menegaskan wala taqraba hadhihi syajar. Tidak disebutkan. Kamu jangan deketi pohon ini. Nah, iblis masuk pintu ini pohon keabadian. Tuhan tidak menghendaki kamu abadi di sini, makanya dilarang. Tadlil menyesatkan. Juga embel-embel tazyin memperindah. Kamu kalau makan itu tetap akan abadi di surga. Dan deklarasi itulah yang ditegaskan oleh iblis di hadapan Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan jerumuskan seluruh manusia, dan mereka pasti terjerumus, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Makanya kemarin saya bikin status di Facebook saya gitu ya. Kalau kita beribadah, bukan jangan merasa kita sudah menang pertarungan dengan iblis. Karena ketika kita ibadah pun iblis terus. Yang bisa mengalahkan apa? Ikhlas. Iblis nyerah tuh. Kalau sama yang ikhlas, iblis nyerah. Ya. Makanya apa? Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyebutkan, gimana ya caranya supaya nggak ikhlas? Ya. Pintu pertamanya adalah ujub. Ya. Pintu pertamanya adalah ujub. Ya. Bangga. Kan? Makanya
teman-teman supaya tidak merasa bangga, ayo mari kita sama-sama bercermin supaya kita tidak merasa bangga. Bercermin. Ya Ajaidin bisa bercermin dengan Kang Usman bisa bercermin ke Kang Umat. Lihat kelebihannya, jangan lihat kekurangannya, ya lihat kelebihannya. Ya contoh ini bukan dalam rangka muji gitu ya. Misalnya saya kalau melihat Kang Adi Cahyono gitu ya, kadang mikir ya, subhanallah, ngajar dengan sekian puluh murid gitu ya, dari pagi sampai sore gitu ya. 135 ya, sendiri lagi ya. Berdua. Berarti kan satu orang 65. Saya jujur ya, ini bukan dalam rangka, ini dalam rangka saya merasa iri gitu ya. Setiap hari lagi gitu ya. Jadi kalau 65 satu orang nggak mungkin 1 menit. 90 sampai 100. Iya 90, oke lah. 50 orang lah gitu ya. 50 orang diajar satu orang misalnya 2 menit saja, 3 menit saja, udah 150 menit beliau wakafkan untuk menghidupkan Al-Quran. Ya. Saya kalau lihat Kang Muhammad juga suka iri gitu ya. Bisa ya melihat ayat-ayat Allah di alam semesta kan? Sering rihlah kan gitu ya, sering jalan-jalan. Berapa banyak tasyakur yang beliau dapatkan dari rihlah. Ya kan rihlahnya orang beriman beda kan gitu ya. 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 Saya kalau melihat antum semua termasuk yang masih muda gitu ya, ada iri. Saya tadi sholat di Masjid Darussalam gitu ya. Ada anak ya kayaknya seusia anak saya yang terakhir SMP-an gitu. Doa khusyuk banget gitu. Ya Allah, anak sekecil itu bisa khusyuk banget gitu doanya. Iri saya. Ya, iri gitu. Ya. Dengan begitu kita akan mengikis habis ujub di dalam diri kita. Ya. Oh ternyata masih banyak orang-orang yang soleh, lebih soleh dari kita. Jadi jebakan setan yang pertama tazyin. Setan menggoda kita dengan memperindah kemaksiatan. Ini yang pertama. Yang kedua, tashkik. Bikin ragu-ragu. Mau sodako enggak ya? Sodako enggak ya? Gitu ya. Uangnya buat ini loh. Gitu. Ragu-ragu. Iya. Maka benar kalau kemudian kita doanya Allahumma paksain gitu ya. Ya memang harus dipaksa. Kayak tadi Kang Muhammad kan cerita, tidur enggak ya? Paksain gitu. Oh, subhanallah. Berarti beliau sudah melawan pertarungan gitu ya. Ya. Karena itu tadi. Setan seneng banget gitu. Kita tergelincir nemenin dia gitu ya. Jadi kalau kemaksiatan saja pengen ditemenin, harusnya kita kebaikan jangan sendiri gitu. Ayo ajak teman-teman untuk bersama-sama bergabung dalam kebaikan. Nabi Adam aja gak betah sendirian ketika di surga. Ya benar gitu. Kan awal-awal sendirian beliau gitu. Baru ya Allah minta teman gitu ya. Jadi seenaknya enak kalau sendirian itu menyedihkan gitu. Ya. Makanya yang jomblo jangan sendiri lah gitu ya. Bikin komunitas-komunitas kebaikan, bikin arus-arus kebaikan ya. Ya. Ayo kita provokasi para jomfis ya istilahnya. Apa jomfis? Jomblo fisabilillah. Jomblo fisabilillah. Ya kita provokasi, ya bikin komunitas kebaikan. Orang main judi itu nggak mau sendirian, ada nggak main judi sendiri? Ya harus ada lawannya, gitu. Dia ngajak teman. Orang mabuk mau nggak sendirian? Saya mau demi keikhlasan mabuk sendirian aja. Nggak ada, nggak asik nih sendirian. Gitu. Ya.
Ya. Itu anak-anak yang suka nyetopin mobil di jalan karena mereka lebih dari satu saja. Kalau sendirian mah jalannya juga nggak pede-pede amat, nunduk gitu. Iya kan? Pernah lihat gak anak-anak yang sendirian? Nggak segagah ketika mereka berdua, bertiga gitu. Makanya betul kata Allah yarham Jainuddin MZ gitu. 2 orang takut jadi kalau bergabung jadi 2 orang pemberani. Karena bisa saling menguatkan. Ya. Itulah mengapa yuk wong kita safar jalan-jalan saja kalau lebih dari 3 harus berjamaah kan. 1 diangkat jadi pemimpin. Ya. Jadi tajjid tashkik ya, membuat kita ragu-ragu, takhwif bikin kita takut. Kemarin beberapa hari yang lalu saya update status tentang hadis tentang anak ya. Terkadang anak membuat kita jadi pengecut, apalagi pelit, apalagi bodoh. Satu lagi apa ya? Ada 4 ya. Pemarah ya? Kayaknya bukan itu deh. Kayaknya bukan. Pelit, penakut, bodoh, pengecut ya. Karena seringkali dengan adanya anak kita jadi pelit gitu. Mau infak, mikir anak juga masih butuh biaya gitu. Ya kan? Mau pergi jauh, misalnya dakwah, nanti ada apa dengan anak dan istri gitu. Mau belajar, digandulin anak gitu. Akhirnya gak sempat belajar, jadilah kita orang bodoh ya. Itulah mengapa anak di dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 kategori. Ada aduun, musuh, ada fitnah, ujian. Tapi kita berharap anak kita menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata memandang. Infak gitu ya. Malah mendorong kita infak. Ya. Ayo berangkat gitu ya, mendorong kita untuk berangkat. Kan jadwal ini kajian di Gang 3 gitu. Oh, indah kalau anak kita bisa sampai seperti itu. Ya, jadi itu paling tidak malam ini kita 4 tajin, tadlil, takhwif, tashkik. Berkah banget. Datang lagi kenikmatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masyaallah. Tadlil. Ya. Baik, yang terakhir adalah tadlil, menyesatkan. Ya. Menyesatkan mulai dari menganggap amalan kita adalah baik. Ya. Menganggap bahwa kita salah satu menyesatkan karena kita merasa kan rame-rame gitu. Apakah rame-rame itu selalu benar? Mudah-mudahan ya. Karena kita sepakat dengan kaidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin umatku sepakat dengan kebatilan. Tidak mungkin umatku sepakat dalam kebatilan. Nah, jadi apa yang menyebabkan kita tersesat? Yang menyebabkan kita tersesat adalah ketika kita tidak memiliki ilmu. Itulah mengapa dalam suratul Fatihah kita berdoa kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu bukannya jalan orang yang dimurkai oleh Allah, juga bukan jalannya orang yang tersesat. Yang dimurkai oleh Allah siapa? Siapa yang dimurkai oleh Allah?
Siapa ya kata maghdub di situ dalam suratul Fatihah? Ya. Kata maghdub di situ adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kata ad-dallin, orang-orang yang tersesat di situ siapa? Nasrani. Ya, makanya kita disebut domba-domba yang tersesat. Ya. Kenapa Yahudi dimurkai oleh Allah? Pinter tapi nggak benar. Pinter tapi nggak benar. Ya. Kenapa Nasrani disebut dhalin, tersesat? Kebalikan dari Yahudi. Benar tapi nggak pintar. Itulah mengapa sahabat mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ketika beliau baru masuk Islam, beliau kaget. Ketika di ayat Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Kata Allah dalam surah At-Taubah, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Adi bin Hatim langsung protes kepada Nabi. Ya Rasulullah, dulu agama kami tidak pernah mengajarkan sujud kepada pemuka agama kami, tidak pernah. Kok kenapa di Al-Quran ada ayat itu? Apa jawab Rasulullah? Iya. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena kalian selalu mengiyakan pemuka agama kalian, walaupun yang disampaikan bertentangan dengan Alkitab. Walaupun mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu. Jadi ya penting bagi kita untuk punya ilmu. Belajar gitu. Makanya kan penyakit itu ada dua, ada penyakit syubhat, ada penyakit apa? Kita berbuat salah itu cuma dua kemungkinan. Syubhat dan syahwat. Kita berbuat salah itu satu karena memang hawa nafsu, atau karena syahwat, ya, hawa nafsu, atau syubhat, kita nggak ngerti. Oh ternyata salah toh, gitu misalnya. Ya. Itu kan berarti kita tidak, bukan karena nafsu, karena kita tidak paham. Oh ternyata sujud yang benar itu kaki jari-jari juga harus ikut sujud tuh. Oh ya baru tahu kalau ini kan salah satu yang sering saya lihat kesalahan di laki-laki gitu ya. Kalau sholat pakai kaos yang kaosnya kalau ruku dan sujud kelihatan punggungnya. Sholatnya narik, mohon maaf, bukan hanya kelihatan punggungnya, terkadang dalamannya juga kelihatan. Kalau sudah kayak gitu berarti namanya sitrul terbuka auratnya. Makanya saya pernah di Masjid Al-Istiqomah di Bandung gitu ya. Itu di masjid itu digantung rompi untuk yang pakai kaos. Keren juga tuh masjid itu. Jadi ada rompi panjang ya. Jadi kalau kita sholat pakai kaos, kaosnya cingkrang, nggak bisa dimasukin, disuruh pakai rompi. Hah? Saya nggak tahu kalau banyak tulisannya. Kalau banyak tulisannya lebih cenderung Arais juga ya. Ya alhamdulillah ya. Saya ngeliatnya di yang jauh malah di Bandung ya. Di Arais belum lihat. Ya artinya untuk kalau tulisannya meminimalisir, mengganggu kekhusyuan kan kalau tulisannya. Makanya kita bikin tulisan di belakang ya. Kalau saya anjurkan tulisan yang di belakang gitu ya. Ya. Lagi sholat di depan kita, pilih saya gitu ya.
Apalagi kata-katanya lucu lagi ya, kita jadi ketawa lagi sholat gitu. Jadi usahakan kalau bikin kaos tulisannya di depan saja. Saya kira ini 4 langkah jebakan setan. Mungkin masih ada 3 pendapat ulama yang mungkin kita akan kaji. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.